meletakkan komoditas itu dengan harga sekarang. Kenapa? Dia khawatir harga masa depan itu turun. Iya kan? Kalau harga masa depan turun, dia jual di masa depan, dia rugi dong, gitu kan? Karena harga jualnya masa mendatang itu komoditas tersebut harganya turun, rugi, gitu ya. Jadi berharap underlying atau komoditas menurun di masa depan. Ya, jadi kebalikannya yang call long atau beli ya. Jadi saya ulangi untuk yang strategi beli itu adalah ya kan, dia beli suatu komoditas dengan harga sekarang, ya kan? Tapi barangnya belum ada sekarang, dia akan dapatkan di masa mendatang. Nah, harapannya nanti dengan harga sekarang yang lebih murah, ya kan, dia akan dapatkan barang di masa mendatang dengan harga yang lebih mahal. Ya, untung dia nanti ya, karena sekarang dia beli dengan harga murah. Sebaliknya, untuk yang put short atau jual, ya kan, dia akan jual sekarang ya dengan harga sekarang gitu ya. Kenapa? Karena khawatir kalau dijual di harga mendatang dia akan mengalami kerugian. Jadi kalau tebakannya ini benar, di masa mendatang ternyata harga masa depan itu komoditasnya naik, maka turun ya. Kalau dia masa depan harganya turun, maka dia untung ya. Dia sudah buru-buru menjual dengan harga sekarang ya, dengan kontrak sekarang. Walaupun nilai walaupun komoditasnya itu baru diserahkan di masa depan, yaitu pada saat kontrak selesai. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan tidak bingung. Kalau bingung nanti perlu latihan ya. Oke, ya ini akuntansi derivatif. Eh, Derivatif adalah surat berharga untuk diperdagangkan trading securities yang dinilai berdasarkan nilai wajar, fair value, dan laba atau rugi dari penilaian tersebut akan dicatat sebagai laba. Ya, jadi gini, eh, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa memang derivatif di sini adalah merupakan instrumen keuangan ya, masuk ke dalam trading securities ya, yang dinilai berdasarkan nilai wajar. Ya, nanti kalau misalkan eh, surat berharga tersebut mengalami kenaikan, ya maka kita sesuaikan ya, dicatat sebagai gain ya, unrealized gain ya. Kemudian kalau dia rugi, ya unrealized loss gitu kan. Misalkan turun nilainya berarti kan rugi ya. Itu ya. Kemudian kembali lagi di sini berpikir at the margin ya, kita berpikir pada selisihnya saja. Ya, pada saat kontrak harga spotnya berapa, pada saat penyelesaian harganya berapa. Kita tinggal cari selisihnya, kalikan dengan national amount. Ya, national amount bisa quantity, bisa eh, nilai uang dan sebagainya. Oke. Nah, kita cari perbedaan dan juga persamaan akuntansi derivatif dari ketiga kategori umum dari instrumen derivatif ini. Yang pertama adalah forward contract. Oke, forward contract tadi apa? Kontrak itu dia tidak punya bursa ya. Jadi pada saat transaksi awal tidak diwajibkan bagi pembeli kontrak itu membayar sejumlah uang. Ya, tidak ada transaction cost. Asumsinya seperti itu ya untuk yang forward contract. Nah, bedanya dengan future contract, itu future contract wajib ya karena dia bursa, maka pembeli kontrak itu diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya transaksi ya, di antaranya adalah marginal lagi, margin deposit ya. Jurnalnya seperti apa? Margin deposit pada cash. Oke, kemudian option seperti apa? Di awal dia harus membeli dulu option ya kan, untuk mendapatkan hak dia harus membeli instrumen keuangan berupa option. Jadi option pada cash. Oke, jadi pada saat pengakuan awal itu jurnalnya seperti ini ya. Jadi initial recognition ya, initial recognition itu adalah beda-beda. Untuk yang forward tidak ada, future contract ada margin gitu kan, option ada option yang harus dibayarkan. Baik, ini adalah initial recognition atau dalam bahasa apa namanya? Transaksi instrumen derivatif istilahnya adalah inception ya. Jadi saat dimulainya kontrak. Nah, disinilah inception ya. Kemudian setelah inception di sini ya berlangsung ya di di saat-saat berikutnya mereka si pembeli kontrak harus mencatat adanya konsekuensi dari eh, nilai forward kontrak yang bisa berubah ya. Karena kenapa? Karena
komoditasnya kan sepanjang waktu berubah nilainya. Maka ketika komoditas berubah, kemungkinan besar instrumen derivatif juga berubah. Jadi sebagai informasi, instrumen derivatif itu eh, harus ya, harus berkorelasi positif dengan komoditasnya. Misalkan ini kalau kita buat grafik gitu kan, ini waktu gitu kan. Ini adalah instrumen derivatif, kemudian ini adalah komoditinya, ya. Ini kalau harga komoditi naik, biasanya harga instrumen derivatif juga ikut naik. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau nanti harga dari komoditas kontraknya itu naik, maka dia akan mengalami kenaikan. Nah, untuk subsequent eventnya, khususnya pada saat penutupan buku ya closing, baik itu interim maupun akhir tahun, harus di-adjust di sini berapa nilai dari forward kontrak, ya kan? Nah, dengan mengikuti apa? Mengikuti perkembangan harga komoditas ya. Kalau nanti nilainya naik, ya dibandingkan aja nilai spot dengan nilai kontrak. Sorry, nilai ya nilai kontrak dengan nilai spotnya gitu ya. Dengan nilai pasarnya, nilai kontrak dengan nilai pasarnya. Nilai kan berubah ya. Kemudian jurnal seperti apa? Maka di akhir periode pada saat menyusun laporan keuangan itu jurnalnya forward kontrak pada gain on forward kontraknya asumsinya pembeli ya, pembeli kontrak itu mengalami keuntungan ya, mengalami keuntungan. Kalau kerugian berarti kebalikannya ya, loss on forward kontrak pada forward kontrak gitu ya. Jadi kembali lagi di sini akuntansi derivatif itu akuntansi bagi pembeli kontrak ya. Kemudian bagi penerbit kontrak itu ada di bab lain ya, bab lain terkait dengan instrumen keuangan ya. Oke, lanjut. Eh, Bedanya dengan future kontrak ya cuma ganti nama aja ya di sini. Kalau dia future ya future gitu ya, forward forward ya, ya mirip-mirip ya. Nah, sedangkan option, option di sini juga bisa mengalami kenaikan atau penurunan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa option di sini adalah merupakan instrumen keuangan ya. Jadi option ini juga bisa mengalami kenaikan atau penurunan nilai ya. Jadi ketika instrumen option ini mengalami kenaikan, maka ya perlu nanti dipantau ya, perlu dicatat adanya kenaikan atau penurunan dari option ya. Jadi berdasarkan fair value option ya. Kalau nggak ada perubahan option ya kan, tidak ada perubahan nilai option ya nggak perlu ada jurnal ini ya. Jadi ini kondisional aja. Kalau yang ada di textbook itu di awal-awal itu optionnya tidak ada kenaikan atau penurunan nilai option ya, nilai pasar option. Kemudian pada saat settlement ya ini agak sedikit berbeda. Untuk yang forward kontrak ya itu langsung saja cash pada forward. Ini pada saat penyelesaiannya. Ingat settlementnya adalah net settlement ya. Jadi kalau teman-teman tadi sudah diperkenalkan ada istilah net settlement, gross settlement, physical settlement, maka di textbook ini kita fokusnya di net settlement saja. Jadi think at the margin ini di sini akan menjadi sangat relevan ya. Oke ya. Oke, kemudian untuk yang future contract, nah untuk yang future contract itu nanti pada saat settlement selain selain menutup akun future contract ya, itu juga apa namanya dilakukan pengembalian deposit ya kan. Jadi depositnya di sini kembalikan yang tadi dibayarkan berapa gitu kan, maka nanti akan dikembalikan ya, sebagai margin deposit. Nah, walaupun kenyataannya itu mungkin nggak semuanya penuh bisa diambil ya, tapi ini asumsinya adalah dia margin depositnya akan dikembalikan sepenuhnya gitu ya. Sedang untuk option seperti apa? Untuk option nanti di dalam mencatat adanya apa namanya penyelesaian atas option ini
Nanti akan dicatat cash pada option dan juga gain on option. Kalau misalkan gain ya. Jadi ya ini hampir mirip seperti yang margin tadi, itu seolah-olah apa nilai optionnya di sini akan ditutup ya, akan ditutup. Kemudian kalau masih ada selisih maka dicatat sebagai gain on option. Ya, bedanya di sini kalau yang future contract itu kan ada istilah margin deposit ya yang dikembalikan gitu ya. Nah, gainnya kapan? Gainnya saat apa namanya ada muncul gain gitu ya. Ada muncul gain di sini misalkan ya, catat gain. Nah, tapi untuk yang option itu pada saat akhir dia bisa juga langsung selain menutup option juga langsung di sini menampilkan gain ya, menampilkan gain. Ya, gain-gain yang sebelumnya itu hanya terkait dengan nilai option ya. Itu ya. Nanti itu saja option di sini akan ditutup ya, akan ditutup. Kalau ada selisih lagi, cash yang diterima itu melebihi dari apa option itu akan dicatat sebagai gain on option. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke slide berikutnya saja. Baik, untuk yang pertama forward contract. Nah, ini apa ini forward contract? Tadi sudah jelas ya, tidak ada bursa. Kemudian ada dua perhitungan ya, ada dua perhitungan. Nanti teman-teman kadang-kadang dihadapkan dengan dua soal ya. Apa dihadapkan satu di antara dua ini gitu maksudnya. Kemungkinan yang pertama adalah tidak diketahui tingkat bunga setahun. Nah, itu bisa nanti menggunakan rumus yang langsung seperti ini. Jadi forward contract adalah notional amount yang tadi sudah dijelaskan ya. Ya, faktor pengali lah gitu ya. Dikalikan dengan perubahan dari harga komoditas. Ya, di sini contohnya kalau di modul untuk yang forward contract adalah US dollar ya, US dollar. US dollar per rupiah ya, rupiah per US dollar ya, rupiah per US dollar. Oke. Kemudian kalau nanti kita coba hitung ya, sebenarnya dengan selisihnya sini aja udah gampang ya. Misalkan ya current forward rate dikurangi contract rate. Jadi sebenarnya di sini adalah apa namanya mencari selisih dari contract rate ke current forward rate. Jadi contract rate-nya ada pada saat kontrak ya. Terus kontrak. Kontrak dia berapa? Ya kan? Spotnya, spot rate-nya. Kemudian nanti pada saat settlement, ya kan ini settlement ya. Settlement, ya dia berapa rate-nya? Menggunakan current ya. Current itu adalah fair value ya. Fair value. Jadi harga berdasarkan pasar saat itu. Sedangkan contract rate ini harga pada saat kontrak. Harga kontraknya lah gitu ya. Harga berdasarkan kontrak. Ya. Jadi ada dua tabel nanti ya. Jadi ada tabel pasar, ada tabel kontrak. Jadi kalau kontrak nanti pastinya beda dengan tabel pasar ya. Sudah memasukkan unsur biaya di situ. Oke, kita lihat untuk yang alternatif kedua, kalau nanti ada tingkat bunga setahun, maka harus didiskontokan. Ya, cara mendiskontokannya nanti ya ini seperti ini rumusnya ya. Jadi 1 plus R dalam kurung pangkat T. Ya, pangkat T ini adalah awal inception ya kan sampai dengan posisi akhir ya. Ini awal inception kan T1 T ya nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan masih 3 tahun kontrak tersebut selesai maka kita catat di sini kalau di awal kontrak ya. Misalkan kontraknya itu masih 3 tahun lagi expired ya. Berarti T-nya di sini adalah 3. Kemudian tahun kedua T-nya menjadi 2. Tahun ketiga T-nya menjadi 1 gitu. Kemudian akhir tahun ketiga misalkan jadi 0 ya. Ya. Jadi gitu. Di sini adalah kalau ada tingkat bunga setahun. Nah, kita lihat ya. Jadi dimulai dengan transaksi kontrak, kemudian baru nanti
penyerahan komoditas. Kita gunakan nanti di sini adalah spot rate, gitu kan? Sorry, bukan spot rate ya, contract rate. Contract rate, sedangkan di sini adalah current rate. Ya, pada saat penyerahan dia berapa? Nah, sebagai contoh untuk mempermudah ilustrasi ya, mudah pemahaman. 1 Maret 2010, perusahaan Indonesia mengikat kontrak forward dengan seorang dealer mata uang asing untuk membeli 100.000 yang akan diserahkan tanggal 31 Mei 2010. Oke, kita lihat keywords-nya ya di sini ya. Mengikat kontrak forward. Oke, di sini masuk ke dalam kategori forward kontrak dengan seorang dealer. Nah, dealer ya, ya apa namanya? Tidak di bursa di sini ya. Mata uang asing untuk membeli 100.000. Oke, sebentar ya, kita break sebentar. Ya, saya ulangi ya. Ini contoh dari forward contract. Jadi X di sini mengikat kontrak forward untuk membeli. Ya, jadi tadi masih ingat ya, membeli tadi istilahnya apa? Lainnya call atau apa? Long ya, kolong. Ya. Ya di bayangan saya sih kalau call itu kan kayak ini ya, kayak kita mengangkat telepon gitu kan, di call. Kalau put berarti menaruh gagang telepon. Jadi kalau kita call gitu, telepon gini artinya adalah kita sedang membeli, kita tahan gitu kan, kita beli. Tapi kalau kita letakkan berarti barang tersebut kita lepas gitu ke pasar. Jadi cara ya terserah nih teman-teman mengimajinasikannya seperti apa antara call dengan put ya. Kalau saya sih lebih mudahnya kayak gitu. Nah, ini call nih ya, membeli. Harapannya apa? Harapannya gimana nih? Jadi kan gini, dia mata uang dia ini bukan mata uang fungsional ya, mata uang fungsional yang kemarin. Ya anggap saja mata uang lokal dia itu mata uang transaksinya ya. Kan di sini kan perusahaan Indonesia nih. Dia mempunyai apa namanya? Punya ekspektasi di masa mendatang itu ya kan. Gimana cara supaya dia nggak rugi kan? Nah, dia uang dia adalah mata uang rupiah. Dia gunakan untuk membeli mata uang dolar ya, mata uang dolar di sini sebagai komoditi, ya kan? Oke, apa namanya? Harapannya dia, kalau dia dengan cara membeli di sini, dengan strategi membeli, harapannya mata uang apa dolarnya itu ke depan itu naik atau turun, kuat atau lemah terhadap rupiah. Dia beli sekarang nih, gitu kan? Dia beli sekarang aja deh, gitu kan? Tapi nanti diserahkannya dapatnya dolar itu nanti, gitu kan? Pada saat kontrak selesai. Jadi harapan dia dolarnya menguat atau melemah terhadap rupiah, ya kan? Dia beli dengan mata uang rupiah nih. Dia beli sekarang, hah? Naik. Yang naik apanya? Harapannya dolarnya tuh lebih mahal di masa yang akan datang. Ah, iya betul ya. Jadi harapannya dolarnya itu naik di masa mendatang, gitu ya. Jadi itu adalah strategi beli. Nanti tinggal ganti aja dolar ini dengan komoditas. Harapannya apa? Harapannya harga minyak per barrelnya naik, kayak gitu. Kalau diganti dengan minyak gitu kan, atau diganti dengan emas. Harapannya harga emas ke depan itu naik per troynya. Makanya kita transaksi sekarang nih, beli sekarang.
supaya kalau kita beli sekarang, kemudian nanti diserahkannya uang dolar itu di akhir kontrak ketika harganya naik, ya kan? Kita cukup menyerahkan uang mata uang rupiah sedikit ya, sedikit saja, relatif sedikit dibandingkan pada saat kita tunda nanti, gitu kan? Kita tunda nanti pada saat kita mendapatkan dolar di akhir kontrak, gitu kan? Jadi anggap saja di sini untuk mendapatkan apa namanya 100.000 dolar gitu kan, 100.000 dolar. Ini kita anggap di periode apa ya, Maret ya kan? Nah di sini Mei, Maret, April, Mei, itu kan? Untuk mendapatkan 100.000 dolar, ya kan? Di sini kalau dia mata uang dolarnya naik, kan mata uang rupiahnya lemah ya. Dia akan bisa tukar dengan rupiah yang lebih sedikit dibandingkan di bulan Mei gitu ya. Walaupun nilainya sama-sama 100.000 dolar, tapi 100.000 dolar di masa mendatang itu karena mata uang dolar menguat, rupiah yang harus kita tukarkan itu menjadi lebih banyak dibandingkan bulan Maret gitu ya. Jadi dolarnya di sini menguat. Ya kan? Harapannya begitu kalau dia menggunakan strategi beli. Oke, tapi pada saat kontrak kan kita nggak tahu ke depan itu dolar menguat atau tidak. Ya kan? Kalau dolar menguat, nah, sudah pasti gain, ya kan? Kenapa? Karena ya itu pada saat 1 Maret kita cukup ya kan menggunakan rate yang lebih rendah dibandingkan rate saat apa tanggal 31 Mei gitu ya. Oke, sekarang gini, rate yang digunakan saat kontrak, saat inception itu menggunakan rate yang mana? Gunakan rate pada saat kontrak, ya kan? Kemudian pada saat settlement gunakan spot rate, yaitu current rate-nya, ya current rate. Bukan forward contract, bukan forward rate ya, tapi menggunakan spot rate-nya. Jadi di dalam apa namanya pasar forward contract itu ada 2 tabel ya, ada 2 tabel lah gitu kan. Ada tabel fair value, jadi rate-nya berdasarkan rate pasar. Ada tabel forward rate yaitu apa namanya rate yang dikaitkan dengan kontrak forward itu ya. Jadi pada saat awal gunakan forward rate, kemudian pada saat settlement gunakan spot rate. Oke, kita coba langsung saja keseluruhannya. Asumsi tanpa ada diskonto ya. Kalau tanpa ada diskonto nanti langsung saja di sini ya. Kalau kita berpikir at the margin, kita hanya lihat marginnya saja. Di sini selisihnya ternyata dari 9.000 menjadi 9.250 ya. Ada margin 250. Ya. 250 ini tinggal kita kalikan dengan notional amount. Berapakah notional amount-nya, teman-teman semua? Notional amount berapa? 92.500.000. Notional amount. Notional amount. Ini ya, national amount ini ya. Oke, jadi tadi rumusnya gimana? Jadi national amount itu tadi kan normanya adalah unit kali price ya. Ya, national amount dikali dengan ya kan selisih tadi ya kontrak rate apanya di sini adalah current rate dikurangi kontrak rate untuk komoditas tersebut. Nah, jadi kalau kita bagi dua ya kan nilai dari apa namanya ini transaksi ini ya kita bagi dua aja. Pokoknya kalau dia merupakan pengali dari selisih ya, pengali dari selisih atau multiply dari selisih, itu kita anggap notional amount. Nah, sedangkan ini adalah selisihnya atau margin adalah selisih antara harga komoditas saat kontrak ya forward rate dengan saat spot rate saat settlement gitu ya. Ini adalah settlement, ini adalah inception ya. Inception gunakan kontrak rate, settlement gunakan
current rate atau spot rate gitu ya. Dikalikan dengan national bond. Nah, national bond-nya adalah 100.000. Jadi itulah yang akan dicatat sebagai forward contract ya. Nah, untuk menjurnal ya, menjurnal hal ini nanti kita mencari selisihnya. Jadi gini, misalkan ya, untuk yang 1 Maret 2010 karena dia forward rate pada saat inception tidak ada jurnal apapun, ya kan? Kemudian tanggal 31 Maret sudah berlaku selama 1 bulan, kita cek current rate-nya berapa. Ya, current rate-nya berapa? Current forward rate ya di sini ya. Nah, kita cari selisihnya di sini. Oke, 200 dikalikan langsung saja dikalikan dengan ini ya, 100.000 gitu ya. Nah, kalau tanpa ada diskon faktor nanti langsung aja nanti dihitung ya dengan mudah, ini hasilnya bulat di sini kan. Pastinya kan 20 juta. Gitu kan, 20 juta. 20 juta. Di sini kan kalau dia bulat dia berapa? 10 ya. 10 ya. Nah, kita lihat perbandingannya. Forward rate-nya itu dia selisih berapa gitu ya. Nah, gimana caranya supaya nanti saldo akhir dari forward kontrak pada saat 31 Maret itu sekian, gitu kan? Maka kita perlu melakukan jurnal yang ini, gitu ya. Kemudian tanggal 30 April, ya kan? Gimana caranya supaya dia saldo dari forward rate-nya adalah 10, gitu kan? Berarti kita adjust dari saldo sebelumnya, ya kan? Saldo sebelumnya, maka di sini selisihnya adalah karena dia turun ya kan dari 9.200 ke 9.100, maka dia di apa namanya di kredit ya atau negatif ya nilainya di sini. Kemudian endingnya terakhir pada saat kontrak selesai ya kan kita gunakan rate yang ini, rate yang spot ya, spot rate. Jangan sampai ambigu dengan yang ini ya, forward rate. Kita langsung gunakan forward rate ya kan. Jadi kalau secara keseluruhan dari 9.000 ke 9.250 kan ya udah selisihnya 250 kali 100.000 yaitu 25 juta. Itu gimana caranya supaya saldonya 25 juta, maka perlu kita jurnal forward date ya, kita debit sekian. Oke. Kemudian yang diskon faktor gimana tuh yang kalau ada bunga ya, diketahui ada suku bunga. Oke, kalau ada suku bunga kita bisa langsung masukkan. Yang perlu hati-hati di sini adalah bahwa suku bunganya sebagai 12. Kemudian waktunya di sini makin lama makin kecil ya. Ini kan masih 3 bulan durasinya. Kemudian kalau sudah akhir bulan Maret, dia sudah berlaku 1 bulan, maka berkurang 3 dikurang 1 menjadi 2. Kemudian berkurang lagi 1 menjadi 1. Kemudian pada saat inception itu kontraknya habis ya 0 gitu ya. Oke. Nah, kita lihat jurnalnya seperti ini. Pada saat inception ya tidak perlu ada jurnal ya, tidak ada jurnal. Kemudian berlaku 1 bulan, kita bisa catat forward kontrak. Kenapa? Karena ada selisih antara forward kontrak awal dengan forward kontrak 31 Maret, ya kan? Kita langsung hitung. Ya, di sini kebetulan ada diskontonya ya. Kalau nggak ada diskonto, nggak apa-apa, langsung aja angkanya bulat ya 20 juta. Ya, sesuai tadi ya alternatifnya ya, bisa alternatif pertama, bisa alternatif kedua. Kalau nggak ada suku bunganya, terus jangan sampai dibilang gini, wah ini salah soal, salah soal nggak dikerjakan gitu kan? Ya, jangan ya, langsung aja dikerjakan tanpa ada suku bunga. Oke, nanti angkanya lebih bulat tentunya ya. Kemudian kalau misalkan di sini forward rate-nya itu menjadi turun, ya tadi kan dari 9.200 menjadi 9.100 ya kan turun nih di sini. Maka penurunannya kita
kita adjust ya. Jadi turun menjadi berapa tadi?